Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Semalam-malaman itu Warih Sinten tiada hentinya menangis. Matanya sudah merah dan bengkak. Kilurah Kundrawana sendiri yang juga tak bisa tidur melangkah mondar-mandir tak berketentuan. Hatinya gelisah dan cemas memikirkan diri anaknya yang telah dibawa oleh komplotan Tapak Luwing. Tapi hatinya juga gemas dan geram tiada terperikan. Baginya, keselamatan diri dan istrinya tidak begitu penting jika dia ingat nasib anak laki-lakinya itu, anak satu-satunya yang mereka miliki. Dan soal pajak itu benar-benar membuat Kilurah Kundrawana seperti mau gila memikirkannya. Dia tak akan bisa mengadukan persoalan ini pada Adipati di Linggarjati atau kepada raja demi keselamatan anaknya. Satu-satunya jalan hanyalah mengikuti aturan dan perintah gila Tapak Luwing. Tapi bagaimana nanti sikap rakyat terhadapnya? Bukan saja pajak itu sangat berat bagi mereka, tapi penduduk pasti akan mencapnya sebagai tukang peras dan mungkin akan timbul kemarahan di kalangan penduduk. Kalau dia mesti memungut 10 kali jumlah pajak yang harus diserahkan pada Tapak Luwing, maka ditambah dengan yang harus diserahkan pada Adipati di Linggarjati akan menjadi 11 kali dari yang sudah-sudah. Kalau tidak ingat-ingat kepada Tuhan, maulah Lurah Bojong Nipah itu ambil kerisnya dan menusuk diri dengan senjata itu. Namun dia tahu ini bukanlah penyelesaian yang baik. Keesokan paginya, terpaksa juga dia melalui seorang pembantunya mengirimkan kabar berkeliling kepada penduduk desa bahwa mulai bulan depan pemungutan pajak besarnya 11 kali dari yang sudah-sudah. Ini adalah sesuai dengan garis kebijaksanaan raja demi untuk pembangunan dan memelihara balan tentara yang kuat. Demikian alasan yang dibuat-buat oleh Kilurah Kundrawana untuk menutupi apa yang sebenarnya. Bila berita itu sudah sampai ke seluruh pelosok, maka dalam sikap penduduk Bojong Nipah mulai kelihatan pertentangan-pertentangan. Rata-rata mereka mengatakan bahwa ini adalah satu penindasan, satu pemerasan terang-terangan. Demi pembangunan dan demi bala tentara yang kuat, apakah rakyat harus dicekik lehernya dengan pajak yang besar yang tiada terkirakan yang melipat ganda besarnya itu? Beberapa orang-orang tua menemui Kilurah Kundrawana, tapi Kilurah tak bersedia berhadapan dengan mereka. Orang tua-tua desa tentu saja heran melihat sikap lurah mereka yang dulunya itu begitu baik, bijaksana dan ramah. Kini, jangankan untuk bicara tentang persoalan kenaikan pajak itu, bahkan untuk bertemu siapapun dia tidak mau. Di samping itu, ketika mereka berada di rumah Kilurah, telinga mereka mendengar terus-terusan suara tangis Warih Sinten, istri lurah. Ada apa pula dengan diri perempuan itu? Betul-betul banyak hal yang tidak dimengerti orang tua-tua dari desa saat itu. Dan ketika tiba-tiba pemungutan pajak yang pertama, banyak di antara penduduk yang tidak mau membayar. Dengan menekan pertentangan yang senantiasa melekat di hatinya, Kilurah terpaksa mengancam orang-orang itu. Siapa-siapa penduduk yang tak mau membayar pajak dalam jumlah yang sudah ditentukan akan ditangkap dan dibawa ke kota raja. Akhirnya terpaksa juga penduduk membayarnya. Dalam pemungutan pajak yang kedua terjadi kekacauan, namun masih sanggup diatasi oleh Kilurah Kundrawana. Menjelang pemungutan pajak yang ketiga, Kilurah Kundrawana mendengar kabar bahwa penduduk akan mengadakan pemberontakan. Laki-laki ini tak bisa menyalahkan penduduk. Suatu malam, dengan diam-diam, pergilah Kilurah Kundrawana ke Linggarjati untuk menemui Adipati Bogaseta. Kepada Adipati ini dilaporkannya segala apa yang terjadi. Bogaseta kelihatan terkejut sekali. Ketika Kilurah Kundrawana minta diri, Bogaseta berjanji akan mengirimkan serombongan pasukan kadipaten selekas mungkin. Namun menjelang semakin dekatnya hari pemungutan pajak yang ketiga, tak satu pun prajurit kadipaten itu yang muncul. Kilurah Kundrawana kehabisan akal, betul-betul bingung. Sementara itu, tanda-tanda bakal terjadinya pemberontakan semakin jelas dan santer. Dalam kebingungannya di waktu yang sempit itu, Kilurah Kundrawana akhirnya berhasil menemui Tapak Luwing di luar desa. Ada keperluan apa kau menemui aku di sini, Lurah? Bertanya Tapak Luwing sambil menggerogoti daging panggang yang barusan dipanggang oleh anak buahnya itu. Saat itu 3 hitam dari Kali Comel berada di pinggiran hutan. Ada kesulitan katamu? Apa kau tahu bahwa besok adalah hari pemungutan uang pajak itu? Dan lusanya menyerahkan pada kami
di persimpangan jalan yang menuju ke Linggarjati.